Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Semangat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang selamat belajar lagi. Kita sekarang akan belajar tema 1, subtema 1, yaitu tema 1 selamatkan makhluk hidup. Untuk subtemanya, tumbuhan adalah sahabatku. Yo, simak pembelajaran ini dengan semangat ya. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran pada tema 1 pembelajaran yang pertama ini adalah kalian bisa mengetahui, bisa menentukan ide pokok sebuah paragraf. Kemudian mengetahui tentang perkembangbiakan tumbuhan serta perbedaan yang ada di Asia Tenggara, khususnya di negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Yang pertama, kita harus mengerti dulu pengertian dari teks laporan hasil pengamatan. Apa teks laporan itu? Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi teks-teks yang berdasarkan hasil pengamatan, bukan teks dari imajinasi. Contohnya tentang teks mengamati tumbuhan. Dibuatlah sebuah teks, nah itu sebutnya teks laporan. Teks laporan itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, informasi umum. Kedua, kumpulan fakta-fakta, jadi tidak fiksi ya. Kalau laporan itu harus fakta, harus sebenarnya. Ketiga, simpulan. Dan selanjutnya, teks laporan juga terdapat ide pokok. Apa itu ide pokok? Simak ya. Ide pokok dalam suatu paragraf adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada suatu paragraf. Jadi intinya, ide pokok itu inti yang diceritakan dalam sebuah paragraf atau permasalahan yang disampaikan dalam sebuah paragraf disebut ide pokok atau bisa dikenal dengan gagasan utama dan menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Biasanya, ide pokok atau gagasan utama berada pada kalimat utama dalam suatu paragraf. Itu ide pokok. Jadi, sekali lagi, ide pokok adalah inti dari permasalahan. Inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf di suatu teks. Itu yang dinamakan ide pokok. Jadi, kalian nanti bisa menentukan ide pokok. Kita lihat contoh ya. Perhatikan contoh paragraf berikut. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok, masyarakat Indonesia terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Itu sebuah paragraf ya. Ini sebuah paragraf. Apa ide pokoknya? Ide pokok dari paragraf ini adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah ini jadi yang diutamakannya ya, ide pokoknya adalah dalam gagasan utamanya, biasanya dalam kalimat pertama. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia terdapat pula singkong. Nah, singkong baru diceritakan lagi ke bawahnya, tapi ide pokoknya adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Itu yang dinamakan ide pokok suatu paragraf. Nah, sebelum ke sini, nanti di buku siswa ada di situ sebuah teks tentang jagung. Nah, kalian tentukan ide pokoknya ya. Lihat di buku teks siswa ada kolom-kolom menentukan ide pokok. Silahkan catat ide pokoknya, nanti dikirimkan. Kita lanjutkan, masih pembelajaran 1, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi beberapa macam. Yang kita akan bahas dalam pembelajaran ini, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif.
Apa perkembangbiakan secara generatif? Jadi perkembangbiakan yang terjadi melalui perburuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi alami, intinya kalau generatif itu alami, tidak dibantu oleh manusia, tapi alami, ya, alami antara pertemuan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Itu disebut perkembangbiakan generatif. Alat perkembangan dalam tumbuhan itu dalam bunga memiliki yaitu pertama benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Jadi sekali lagi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu secara alami. Perhatikan ini gambar bunga dan bagian-bagiannya. Nah ini yang disebut dalam bunga, disebutnya mahkotanya. Mahkota bunga yang warna-warni biasanya, ya, ada warna merah, warna putih dan sebagainya. Itu disebutnya mahkota bunga. Selanjutnya ada yang disebut tadi kepala sari. Nah ini kepala sari. Yang betinanya, yang jantannya ya. Terus ada tangkai sari. Ini tangkai sari. Nah ini tangkai sari juga, atau disebutnya benang sari. Kalau keseluruhan ini benang sari. Jadi jenis kelamin laki-laki. Yang di tengah-tengah itu ada jenis kelamin betinanya. Itu kepala putik, dinamakan putiknya. Lalu ada tangkai putiknya. Di sini ada kelopak bunga. Lalu ini bakal biji yang akan jadi buahnya kalau bunga tersebut berbuah. Banyak yang bunga jadi buah. Dan yang di dasarnya ada dasar bunga. Lalu di selanjutnya adalah tangkai bunga. Dan lagi ini bagian-bagian bunga kalian harus ingat ya. Yang pertama ada mahkota bunga yang warna-warninya itu ya. Terus nanti ada benang sari, ini benang sari, ya, benang sari. Selanjutnya ada putih. Nah ini putih. Kalau dibagi-bagi lagi dari benang sari ada kepala sari, ada tangkai sari. Ini kepala sarinya. Selanjutnya ada tangkai sari. Lalu ada lagi tangkai putih, kelopak bunga. Kelopak bunganya, lalu bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Itu bagian-bagian bunga. Nanti ada tugas selanjutnya untuk menjelaskan tentang bagian-bagian bunga di pertemuan selanjutnya ya. Kalian pahami dulu, ingat-ingat dulu tentang bagian-bagian bunga ini. Nanti akan dijelaskan lagi untuk tugasnya. Sekarang pahami dulu, dan yang tugas yang tadi yaitu tentang ide pokok di buku siswa tentang teks yang ini ya. Nah, teks bagaimana jagung berkembang biak. Nanti tentukan ide pokoknya. Ide pokoknya sampai sini itu berarti di halaman 3 ya, halaman 1 sampai 3. Nah, ide pokoknya paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, paragraf 4 apa, dan paragraf 5 apa. Ada 5 paragraf. Itu yang tugas pertama, menentukan ide pokok atau gagasan utama dari teks ini. Lihat di buku siswa. Kita lanjutkan. Nah, ini proses perkembangbiakan generatif. Perhatikan ya. Yang pertama, terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Nah, ini ada serbuk sarinya dari tadi putik tadi, yang jantan tadi jatuh ke benang sari tadi ya. Ini putik. Dari benang sari ini ada serbuk sari yang jatuh ke sini ke putik. Nah, ini terjadi perkawinan dalam bunga tersebut atau dalam tumbuhan. Terjadilah peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari sel kelamin jantan ini melebur dengan sel telur yang tadi yang ini. Setelah itu nanti masuk ke sini, nah berubah menjadi zigot. Zigot di sini menjadi zigot atau bakal biji. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Nah, embrio ya. Dari sebelum embrio, zigot dulu. Ya, bakal embrio. Terus ada embrio, bakal biji.
lalulah tumbuhlah tunas, biji terbelah ya. Kalau kalian lihat kacang kedelai atau kacang hijau kalau ditanam jadi toge itu, nah itu seperti itu ya. Biji berada dalam buah, lalu berakar, biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru seperti ini dan jadilah sebuah tanaman. Seperti itu ya. Proses perkembangbiakan generatif ini siklusnya. Dari tumbuhan ini berbunga, nah bunga ini masuk ya. Ada dari benang sari tadi, sel kelamin jantannya, ada serbuk sarinya jatuh ke melebur menjadi ke sel kelamin betina atau putik ya. Lalu berubah menjadi zigot, zigot berubah menjadi embrio, embrio menjadi biji yang berada dalam buah, akhirnya bertunas menjadi tumbuhan baru. Seperti itu proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, ada macam-macam penyerbukan ya. Ada penyerbukan sendiri, nah, seperti ini. Penyerbukan sendiri, serbuk jari, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Seperti ini ya. Lalu penyerbukan tetangga. Apa itu penyerbukan tetangga? Serbuk sarinya jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan, tapi bunganya beda ya. Dalam satu tumbuhan bunga yang ke yang satu lagi, itu penyerbukan tetangga. Lalu lagi ada penyerbukan silang. Tumbuhannya masih sama ya kalau tetangga. Kalau penyerbukan silang, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Jadi tumbuhannya berbeda tumbuhan, tapi masih satu jenis ya. Masih satu jenis. Kalau ini satu tangkai, bunganya ada dua misalnya, itu tetangga. Kalau silang, tumbuhan berbeda tapi kena angin, lalu serbuk sarinya jatuh ke tumbuhan lain tapi satu jenis, disebut penyerbukan silang. Ada lagi penyerbukan bastar. Ini penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda. Jadi berbeda bunga tumbuhannya. Kalau ini misalnya bunga mawar, ini bunga melati misalnya, seperti itu ya. Jadi berbeda. Sebutnya penyerbukan bastar. Itu macam-macam penyerbukan. Kita lanjut. Lembah membantu penyerbukan bunga. Nah, ini lembah membantu penyerbukan bunga ya. Secara tidak langsung lembah menghirup atau mengambil intisari dari bunga untuk dibuat menjadi madu. Ya. Nah, dia juga secara tidak langsung membantu penyerbukan bunga, menyambungkan antara putik dengan benang sari yang tadi ya, antara jantan, sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Nah, sekarang kita lanjut ke IPS-nya, yaitu tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya kondisi geografisnya sama. Kondisi geografisnya sama, pada umumnya sama. Akan tetapi kesamaan kondisi geografis tidak menjamin kehidupan sosial budaya yang sama, tidak menjamin. Walaupun dalam Asia Tenggara ini, mulai dari Indonesia, Malaysia dan seterusnya, dari segi geografisnya sama. Baik hutannya, baik cuacanya, baik musimnya itu sama. Hanya rata-rata 2 musim. Terus punya gunung juga, punya laut juga. Tapi ada satu negara di ASEAN yang tidak mempunyai lautan, hanya satu. Nanti akan disampaikan pada pembelajaran selanjutnya. Jadi intinya kondisi geografis yang ada di Asia Tenggara itu sama. Tapi walaupun sama, tidak menjamin kehidupan sosial budayanya sama. Pasti ada perbedaannya. Nah, tugas kalian cari perbedaan dan persamaan dari kedua negara Asia Tenggara ini. Yaitu negara apa ini? Indonesia dan Malaysia yang tetanggaan. Cari ya, boleh cari di internet, boleh cari di buku siswa juga ada. Apa persamaannya dan apa perbedaan sosial budaya dari kedua negara tersebut. Itu ya, pendalaman materi dari pembelajaran tema 1 subtema 1 pembelajaran yang pertama. Sampai sini dulu. Kalian kerjakan tugas-tugasnya. Yang pertama tadi ide pokok yang ada di tag di buku siswa.
Lalu menyebutkan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari kedua negara ini, yaitu Indonesia dan Malaysia. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembelajaran kedua. Semangat pagi. Terima kasih. Tetap semangat. Laksanakan semua tugasnya.